Baju. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI_SP Labuan Bajo. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda hari ini pendengar? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya pendengar ya. Dan pagi hari ini pendengar kami hadirkan Labuan Bajo pagi ini di sesi wawancara pendengar untuk membahas banyak hal yang tentunya informatif dan menginspirasi. Dan untuk membuka perjumpaan kita pendengar di Labuan Bajo pagi ini, kami hadirkan informasi terkait BPS Manggarai luncurkan sensus ekonomi tahun 2026. Untuk menggali informasi tersebut pendengar, lebih lanjut pendengar sudah bersama kami di studio RRI Labuan Bajo via telepon Kepala BPS Manggarai, Yosef Danu. Selamat pagi Pak Yosef, apa kabar? Selamat pagi Bung Agung, selamat untuk semua warga Labuan Bajo dan semua pendengar RRI di mana saja berada. Siap. Pak Yosef, apa kabar? Baik? Baik, saya panggil Bung Agung saja ya, atau mungkin sapaan yang salah ini. Boleh. Keadaan baik-baik Mas, ya Bang ya. Ya siap, tidak apa-apa Pak. Pak ini ada informasi terkait peluncuran sensus ekonomi tahun 2026 ya Pak ya, oleh BPS Manggarai ya Pak. Ya. Nah, Pak Yosef, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu sensus ekonomi dan mengapa sensus ini penting bagi Manggarai dan Indonesia secara umumnya, Pak? Baik, terima kasih Bung Agung dan para pendengar RRI Labuan Bajo di mana saja berada. Ya. Jadi perlu kami informasikan bahwa sensus ekonomi 2026 ini itu dilakukan oleh BPS ini setiap 10 tahun sekali. Jadi pada setiap tahun yang akhiran 6, ini cakupannya untuk semua wilayah se-Indonesia ini, termasuk Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur dan seluruh wilayah di Indonesia. Jadi untuk semua pelaku-pelaku usaha di Indonesia, kecuali sektor pertanian. Dan mungkin itu gambaran singkatnya Bung Agung. Oke, nah Pak, sensus ekonomi 2026 ini baru akan dilaksanakan 2 tahun lagi Pak ya, kalau tidak salah ya? Ya. Jadi ini baik, terima kasih Bung Agung. Jadi memang puncak kegiatannya nanti tahun 2026. Tapi persiapannya kita sudah BPS ini secara menyeluruh sudah lakukan dari tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2024, kemudian tahun sekarang 2025 kita terus melakukan persiapan, nanti di 2026 baru itu pelaksanaan puncaknya. Seperti itu gambarannya. Nanti kegiatannya masih sampai dengan tahun 2028 nanti. Oke, baik Pak. Nah, bagaimana pendekatan yang akan digunakan BPS Manggarai Pak dalam melakukan pendataan nanti Pak? Apakah ada metode baru dibanding sensus sebelumnya? Baik, ini mungkin kegiatan ini semua sama ini di seluruh wilayah Indonesia ini. Dari kita semua SOP-nya sama ini. Misalnya di tahun 2024 sudah lakukan persiapan, misalnya untuk studi cakupannya, uji coba, kemudian kajian ininya. Lalu di 2025 juga persiapan semua sama ini. Jadi ada gladi bersih, SE 2026, tapi untuk wilayah yang terkena sampel ini gladi bersihnya. Kemudian barangkali persiapan pelatihan-pelatihan untuk instruktur utamanya, uji cobanya. Tapi kalau kami di Manggarai mungkin untuk lokal, mungkin sama juga teman-teman di Manggarai Barat ini. Kita mempersiapkan yang namanya Garda itu, artinya mungkin itu gugus tugas daerah untuk nanti tim ini yang nanti akan mempersiapkan untuk berbagai hal untuk pelaksanaan nanti di lapangan koordinasi, kemudian sosialisasi. Itu yang kita lakukan di tahun 2025 ini, termasuk kemarin yang kami luncurkan yang namanya itu Garda tadi, Garda SC 2026 untuk Kabupaten Manggarai. Jadi mungkin barangkali modalnya nanti ini mungkin lain dengan sebelumnya, kita mungkin lebih banyak yang KP dan KW. Jadi mungkin berbasis Android, ada webnya, mungkin kalau zaman-zaman dulu kan kita lebih banyak menggunakan kertasnya Bung Agung. Jadi mungkin dan berbagai perkembangan informasi ini sudah ada perubahan-perubahan dari sisi moda pendatangnya nanti. Seperti itu gambaran sementaranya, Bung. Oke. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih, sektor ekonomi mana saja yang menjadi prioritas untuk dipetakan dalam sensus ekonomi 2026 ini di wilayah Manggarai? Jadi baik, ini mungkin semua sama ini. Jadi mungkin semua sama untuk wilayah Indonesia ini.
Jadi semua sektor selain usaha pertanian. Karena pertanian ini kan sudah kita lakukan di sensus pertanian kemarin tahun 2023 ini. Iya, iya. Jadi mungkin itu gambaran nanti mungkin semua usaha selain pertanian itu untuk gambaran umumnya ini. Oke, baik. Nah, bagaimana keterlibatan masyarakat Pak dan pelaku usaha lokal dalam mendukung suksesnya pelaksanaan sensus ini Pak? Ya baik, terima kasih. Yang pertama kami terima kasih kepada RRI karena ini juga salah satu stakeholder yang mendukung untuk keberhasilan nanti sensus ekonomi ini dan juga barangkali untuk kegiatan-kegiatan lainnya ini. Jadi mungkin barangkali untuk ke pelaku usaha masyarakat bisnis ini juga mungkin ini juga sangat penting karena nanti data yang dihasilkan dari SE 2026 ini nanti bisa digunakan untuk katakanlah analisis pasar, kemudian pemetaan persaingan, kemudian nanti untuk perencanaan bisnis yang bisa lebih efektif, kemudian barangkali nanti bisa identifikasi terkait dengan peluang investasi dan juga untuk peningkatan daya saing ini. Itu mungkin sangat penting juga untuk sektor bisnisnya ini. Jadi untuk pemerintah juga ini sangat penting juga ini SE ini Bung. Jadi ini barangkali juga untuk pemerintah juga perlu kami sampaikan informasinya. Ini juga penting untuk kebijakan ekonomi biar bisa lebih tepat lagi. Kemudian bisa untuk evaluasi program pembangunan ekonomi dan juga untuk perencanaan pembangunan ekonomi di masa depan ini. Jadi SE ini tidak hanya untuk pemerintah, kemudian sektor bisnis juga untuk masyarakat ini juga punya manfaat yang sangat penting dari hasil SE nanti ini. Seperti kita karena harapan dari masyarakat ini mungkin itu yang barangkali perlu kami sampaikan. Jadi kita minta barangkali masyarakat terkhusus mungkin para pelaku usaha nanti dihimbau misalnya nanti untuk bisa menyambut SE 2026 ini dengan gembira. Artinya mungkin dengan kita bisa memberikan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi usaha dari masing-masing nanti. Seperti itu barangkali Bung. Oke, nah Pak, ini apakah BPS Manggarai akan melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah atau instansi lain Pak dalam menyukseskan sensus ini? Baik, terima kasih Bu. Memang ini sangat diperlukan ini karena ini kan kegiatan nasional ini BPS tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan dari pemerintah kabupaten dan juga barangkali tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua pihak itu kita perlukan. Sehingga nanti barangkali dalam jadwal kami, rencana kami nanti di akhir tahun ini kita akan minta nanti mungkin himbauan-himbauan melalui media sosial dari Bapak Bupati, Bapak Wakil, termasuk barangkali nanti dengan tokoh-tokoh agama, kemudian para pengusaha bisa menyampaikan himbauan kepada rekan-rekan kerja misalnya untuk organisasi profesi Kadin dan lain sebagainya. Jadi nanti BPS tidak berjalan sendiri nanti Bung. Jadi seperti itu kondisi untuk persiapannya. Oke, nah Pak mungkin bisa diceritakan tentang apa saja yang biasanya dihadapi BPS dalam pelaksanaan sensus Pak, khususnya di daerah seperti Manggarai yang memiliki karakteristik geografis tersendiri. Ya baik, ini mungkin ini karena kita sudah berpengalaman, ini karena sensus ekonomi karena kita lakukan setiap akhirannya 6 tadi seperti yang kami informasikan. Kegiatan sensus lainnya misalnya ada sensus penduduk kemarin itu kita sudah lakukan yang pada tahun akhirnya 0 ini. Kemudian nanti dengan sensus pertanian kemarin sudah kita lakukan. Jadi pengalaman-pengalaman sensus yang sudah kita lakukan ini menjadi pembelajaran untuk kami nanti bisa lakukan perbaikan persiapan di sensus ekonomi 2026 ini. Jadi misalnya barangkali untuk koordinasi nanti tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi juga nanti di tingkat kecamatan, kemudian desa kelurahan dan bahkan yang paling kecil nanti dengan RT. Karena nanti wilayah tugas kerja kita nanti itu lebih banyak bersentuhan dengan satuan lingkungan setempat atau di RT sehingga peran ketua RT juga nanti sangat kami butuhkan untuk bisa mendapatkan data di masing-masing wilayah. Jadi barangkali seperti itu Bung. Oke Pak, ini mungkin yang terakhir Pak ya. Apa pesan atau ajakan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Manggarai terkait sensus ekonomi 2026 ini Pak? Silakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi mungkin barangkali ini himbauan kami tidak saja untuk para pendengar di Manggarai, dan barangkali untuk Manggarai Barat, Manggarai Timur, atau mungkin sampai dimanapun suara RRI Labuan Bajo didengar ini, bahwa kembali kami sampaikan bahwa SE 2026 ini sangat penting dan juga menjadi
jantung juga barangkali untuk menentukan ekonomi bangsa kita ini. Karena itu harapan kami barangkali dukungan dari semua masyarakat, para pelaku usaha, baik itu usaha kecil, menengah maupun usaha besar, untuk bisa memberikan informasi yang tepat, akurat, sesuai dengan kenyataannya kepada para petugas nanti. Dan pastikan nanti semua pelaku usaha bisa memberikan informasi, karena informasi ini juga sangat berguna tidak saja untuk pelaku usaha sendiri, tapi juga untuk daerah kita dan juga untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Jadi barangkali itu mungkin harapan kami untuk semua pihak, tentunya tidak lupa juga untuk kru RRI Labuan Bajo dan juga media massa dan juga media sosial lainnya. Ya. Seperti itu Bung, terima kasih. Oke, baik Pak Yosef, terima kasih banyak untuk waktu yang diluangkan Pak ya. Mudah-mudahan segala yang diobrolkan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan yang direncanakan Pak ya. Baik, terima kasih juga untuk dukungan dari RRI Labuan Bajo untuk barangkali bukan untuk ini yang pertama dan bukan untuk terakhir. Kita harapkan nanti depannya kita masih bisa berkomunikasi untuk bisa memberikan dukungan dan juga progres kegiatan nanti yang kedepannya. Baik, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Yosef. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.